Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala al-mu'allif ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulum fil yamin wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la tahillu sadaqatu lil ghaniyyi. Haram berzakat lah, haram berzakat untuk orang kaya. Nah, sedekah itu zakat, sedekah janganlah sedekah itu sunat. Itu zakat artinya haram berzakat kepada orang kaya. Hah? Saling jauh kah? Hatta yu'tul jizyata an yadin hum sagirun tuh kah? Jadi hadisnya kan, ya Nabi, aku diperintah untuk memerangi manusia semuanya hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, maka kata-kata manusia ini umum. Umum siapapun. Bayar pajak kah, kada kah? Pecah dihukum bunuh. Nah, pecah diperangi Nabi. Nah, lalu lakinnahu maksusun. Tetapi ini hadis telah ditaksis. Arti taksis itu telah dibatasi keumumannya. Nah, dibatasi keumumannya artinya ada yang terkecuali dengan firman Allah Ta'ala hatta yu'tul jizyata. Hingga orang-orang kafir itu membayar jizyah. Membayar pajak. Orang kafir kalahlah orang Islam. Nah, itu. Maka mereka itu akan tetap diperangi. Ketika kalah itu tetap diperangi, artinya tetap kaum muslimin itu kada bersalah tuh ketika memberikan hal yang menyakitkan kepada mereka lah, macam peperangan. Nah, tapi kada diperangi sehingga mereka yu'tul jizyata, sehingga mereka tidak diperangi ketika mereka yu'tul jizyata, membayar pajak an yadin, langsung dari tangan mereka, wahum sagirun, sedangkan mereka hina, ada merasa kelas tinggi. Nah, jadi kalau negara muslim itu, orang Islam itu kelas 1, non muslim kelas 2. Tapi walaupun non muslim kelas 2, mereka dijamin keamanannya. Karena mereka membayar pajak sudah. Orang Islam kada bayar pajak. Tapi kalau orang non muslim bayar pajak, supaya mereka dapat pembelaan daripada orang Islam. Bila ada mengganggu, ada usah orang non muslim yang lain, orang Islam gitu mengganggu. Nabi sempat Nabi itu mengatakan kan, bila mengganggu orang kafir nang zimmi ya Nabi, orang kafir nang dijamin dengan pajak tadinya, bayar pajak sudah kafir zimmi katanya, maka sama menyakiti aku ya Nabi. Nah, saking Nabi itu menjaga anggaran perjanjian tuh, Nabi sangat menjunjung tinggi, walaupun janji Nabi itu hanyalah kepada orang non muslim. Kemudian lagi hadis Nabi SAW, la tahillu sadaqatu li ghaniyin. Haram berzakat kepada orang sugih. Jadi ada di Martapura tuh guru sidin sugih. Orang berzakat tuh sidin. Di sini apik malah, di apik menjadi hukum. Sidin sugih. Orang berzakat. Ditampung sidin lah. Kumpulkan di rumah. Karena habis sudah orang berzakat, datang orang mematari zakat, hanya sidin buat SIM ke mobil, dibagi sidin kepada fakir miskin. Nah, kayak itu caranya sidin. Jadi kayak sementara aja mengairkan lo, tapi sidin tidak pernah menyalurkan kepada yang berhak. Itu di Martapura tuh misalnya ada di antara murid-murid bisa. Sidin orang alim dan orang sugih itulah. Haram berzakat kepada orang sugih. Berarti mau menerima si sugih nih sama aja pada haram lo nih. Artinya seorang kada berhak, saya menerima lah. Rawahu Nasa'i wa ghairuh. Fa innahu syamilun lil 'amilina wa ghairihim. Ini kan kata-kata sugih nih jadi amil kah? Tidak kah? Tetap berarti kada boleh. Padahal apa? Mun orang sugih jadi amil, dia berhak. Tapi amil itu harus diangkat minimal oleh kecamatan. Kalau kelurahan bolehlah mangkat amil. Kada kawa. Kelurahan tidak bisa mangkat amil. Nah, kelurahan, KRT-an, atau kepanitiaan masjid tidak bisa mangkat amil. Bila ada mangkat amil dari kelurahan
atau dari kepanitiaan masjid mangkat amil, itu bukan amil tapi amilan. Jadi milan tadi si A. Nah, milan tadi si amilan. Nah, siapa kan ngarannya lah? Tuh tuh. Milan tuh siapa kan ngarannya lo nih? Adingnya Milan kan? Milan. Nah, itu. Nah, artinya nangaran Milan itu biasanya orang mengangkat dari orang fakir miskin. Jadinya itu kan berhaknya bukan sebagai amil, tapi sebagai fakir miskin. Itu ada caraannya, cara mainnya kan dipandiri oleh panitia langgar atau panitia masjid. Nah, begitulah. Sehingga walaupun orang sugih kada langgah hadis Nabi kalau ia jadi amil. Nah, itu. Walakin mahsusun, tetapi orang-orang kaya ini telah ditahsis, dipersempit ja'ana keumumannya bil ayati dengan ayat bi ghairil amilin dengan orang kaya yang bukan amil. Nah, itu. Jadi haram orang kaya menerima zakat kalau dia bukan amil. Oh, berarti kalau nyata hutang nih, orangnya sugih, kita hutang. Ada kawa berarti nih. Kenapa sugih? Yalah, kawai bayar. Bukan dari bayarnya atau belum jatuh tempo. Belum jatuh tempo. Jadi kan ya si sugih ini kada bayar hutang. Ada berak aku garim dia dapat zakat kata kawa. Nah, jadi orang sugih itu kalau dapat zakat kalau dia jadi amil. Amun sekadar ini sebagai garim aja berarti kata kawa toh. Hutang leh. Nah, sementara ini nah di kitab ini. Karena sini dibatasi orang yang jadi amil aja. Faya juzu an yakun al amilu gadian, maka bolehlah bahwa si amil itu orang kaya. Faya lahu, maka halalah baginya akhdus sadaqati ayiz zakati, mengambil zakat. Nah, jadi kalau bahasa Arab bila sedekah itu dua artinya, bisa zakat, bisa sedekah bujur. Kalau bahasa kampung bila sedekah apa? Sedekah sunat. Nah, itu bedalah. Nah, kalau bisa kita bahasa Indonesia bersedekah. Itu sedekah itu sunatnya tak. Bila mau berzakat ya berzakat. Tapi kalau bahasa Arab bisa sedekah artinya zakat. Nah, kita ada keempat gini. Bahasa Indonesia ada keempat gini. Kita sudah ada kita bila zakat ya zakat, sedekah ya sedekah. Kalau orang Arab bisa sedekah artinya zakat. Li'annaha ujratun lah, karena itu seperti upah baginya. Nah, itu upah baginya. Artinya sesuai dengan kepayahan, sesuai dengan kecapean, sesuai dengan pekerjaan ia lakukan. Ada Susabi Asyara, pelajaran yang ke-17. Bima warada, pada suatu yang mendatang, minan nasikhi, berupa nasikh wal mansuh. Nasikh dan mansuh di Quran, fil Quranil Karim, pada Quran yang mulia. Jadi ada istilah pulang di Quran itu ayatnya itu ayat nasikhah. Ada ayat mansukhah. Apa itu? Nasakhayan sihunaskhan. Nasakhayan sahukah? Bahwa nasikhun dan seterusnya. Nah, oh, makanan hari ini aja. Makanan hari ini. Mulai hari ini gak ada, selamatannya. Oh, apa deh Pak? Ada namanya selamat. Oh, diberikan pilihan lah. Cuma kan ada nama isinya, mulai apa tadi? Ya, hari ini aku mulai ada isi. Ya bisa nang pantat tumpang lah. Pas saya kong istirahat, kong deh. Pakai depan lah, pakai ada milih lagi ya kan lah. Nah, yang istirahat apa desak, pakai depan malamnya sudah makan deh istirahat tadi. Tapi kada wajib dah lah. Siapa hendak saja. Jadi kada apa ayamnya kada kan. Jangan dipaksakan, kan? Lebih sederhana, ya juga kan kada apa aja udah sederhana. Punya masaknya itu kada jangan dijadikan beban. An-naskhu ma'nahu lugatan al-izalatu. Nah, ini pengertian nasakha tadi. Jadi nasikh itu kan isim fa'il, bila masukh itu isim maf'ul. Nah, berarti naskhu ma'nahu lugatan, pada bahasa makna nasakh al-izalatu. Nah, menghilangkan
wan naqlu dan memindah. Apa menghilangkan toh? Nah, menghilangkan apa? Misalkan nah kayak orang nasahtus sauba, aku menghilangkan pakaian, maksudnya apa? Kotorannya. Nah, jadi nasahas sauba bisa artinya mencuci pakaian untuk menghilangkan najis dan kotoran-kotorannya atau bau-baunya, ya kan? Nah, itu nasaha. Bisa juga maknanya nasaha itu anaklu. Nah, dua macam maknanya lah. Anaklu apa? Memindah. Apa mindah? Nasahtul kitaba. Aku telah memindah tulisan. Jadi apa maksudnya? Ini buku nah, ini buku nah. Tadi kamu, nah. Aku memindah tulisan ini ke sini. Apa maksudnya? Menyalin. Ini hilang lah. Kan hilang loh nih. Nah, kayak Bluetooth juga kan? Atau kita men-share itu kan? Tetap ada barang kita. Lo kayaknya di-share. Nah, hilang videoku aja. Aku tak kirim ke grup tadi aja. Pas hilang videoku aja mulai. Tadi lo kan? Bila kita men-share, langsung tersa, tersalin. Masih ada videonya di handphone kita. Kemudian videonya salinannya dikirim ke grup atau kepada orang lain. Itu kan? Nah, itu hanya menyalin gitu ya. Nah, sah itu menyalin. Memindah itu menyalin hakikatnya. Bukan cut lah kalau bahasa komputer itu cut katanya. Jadi ada apa? Copy, ada cut, cot. Ada cope, ada cot. Nah, bila cope itu cope. Nah, klik klik kanan. Ada pilihan cope. Sebenarnya buka pelang dokumen baru. Buka dokumen baru. Paste. Nah, tempel lah kasih tahu. Maka tulisan ada di dokumen terdahulu akan tersalin di dokumen yang baru. Kalau cut, nah bila cut kita cut ke bacanya. Nah, bila cut tuh cut bacanya lah. Nah, cut utanya potong. Nah, bila potong tuh habis hilang tak? Hilang, hilang dari dokumen yang lama nih. Hilang selesainya. Lalu paste. Nah, cut, di cut, lalu dipaste. Lalu nyebut kupas. Nah, kupasan nih aja. Kupasan nih aja. Arti kupasan tuh copy paste, imbah di copy lalu dipaste, imbah di salin lalu ditempel. Kupas gitu. Takulu ikam katakan nasahati syamsuddillah ay azarathu, telah menghilangkan matahari itu akan bayangan. Yalah, yalah. Punya matahari itu kan tarang hilang bayangan. Ada lagi bahan bayang. Atau kegelapan, bayangan aja lah, bayangan. Artinya matahari itu menyorotnya kan, nah, asalnya bayangannya sebelah kanan bisa berhendap-hendap atau berpindah ke sebelah kiri airnya. Bisa pindah. Ai asyarathu wa nasahtul kitaba, dan aku telah menasah buku kitab. Idza naqaltu ma fihi, apabila aku pindah apa yang ada padanya ma'abaqail asli, serta tetap ada yang asal. Itu deh. Nah, tersalin saja. Ala hayatin, atas keadaan. Ala hayatihi kah? Hayatihi pakai ada hayatihi pakai ha. Nah, pun kok hayatin aja kan hayatihi. Mbah titik hanya ha pulang lah. Nah, ini kurang. Ala hayatihi. Min min gairi lah. Nah, itu kone gairi ditambut nah. Tambah bahasa. Min gairi, tanpa tagayurin perubahan. Tanpa ada perubahan. Tanpa ada perubahan. Tanpa ada perubahan. Itu kalau orang menyalin tuh berubah lah. Yang disalin tuh ada berubah loh nah. Atau salinannya ada berubah juga, kecuali kalau diedit yang berubahnya.
Wastilahan dan pada istilah. Pada istilah artinya pada pemakaian bahasa usul tafsir lah. Pada istilah atau cara memakai kata-kata dalam ilmu usul tafsir. Raf'ul hukmi, menghilangkan hukumnya, mengangkat tuh kan hilang loh nih. Ini nah, nih. Sini ada kalau nih. Nah, ini ada Pak. Ada penghapus diangkat, hilang ada kah? Nah, itu maksudnya mengangkat toh. Nang kisah orang Pak, orang beuduk. Nawa itu rab al hadasil asgari listibahati salati fardan lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkatkan hadas kecil untuk membolehkan salat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, mengangkat dong nih. Kenapa nanti angkat ya? Hadasnya. Mana hadasnya? Nah, jadi mah maksud mengangkat itu menghilang. Kenapa dihilangkan? Hukum. Hukum hadas dihilangkan. Kenapa hukum hadas? Hukum hadas itu kada boleh menjepit Quran. Kada boleh sembahyang. Kada boleh tawaf. Yalah. Nah, itu kan orang nang berhadas dengan beta wudhu nih. Nah, kalau diangkat hukumnya tuh dihilangkan hukumnya tuh. Nang asnya kada boleh jadi boleh itu. Maksudnya nawaitu raf'al hadasi itu. Raf'ul hukmi sabiti, menghilangkan hukum yang telah tetap bil khitabil mutaqaddimi, dengan perintah yang telah lalu. Nah, Allah Ta'ala nyuruh ini. Sakalinya perintah Allah Ta'ala itu kadang berlaku. Kenapa kada berlaku? Karena ada alasan yang lain. Kayak apa alasannya nih? Ala wajihin, atas suatu jalan, laulahu, jikalau tidak ada jalan itu, la sabata, tentu ia tetap. Jakanya kada ada jalan yang kedua ini, tetap aja hukumnya itu. Ma'a tarahihi anhu, serta apa? Terkemudian darinya. Nah, terkemudian masuknya loh kan. Nah, terkemudian. Nah, terkemudian itu artinya ada langsung loh nah. Ada jeda loh. Hanya ada pulang hitop yang kedua tadi. Jadi kan misalkan Allah Ta'ala menyuruh gawian ini tanggal 1 misalnya kan. Sakarnya biar tanggal 15 ada pulang tuh menyuruh kayak ini. Nah, ternyata nang tanggal 1 tadi lawan nang tanggal 15 ini belain. Nah, tanggal 1 misalkan Allah nyuruh berdiri. Tanggal 15 Allah nyuruh berduduk. Awalah. Awalah duanya. Nah, maka nang berdiri tadi kadagi dikerjakan. Berduduk aja lagi. Nah, kayak itu tahu maksudnya. Itu. Maka ngarannya itu nasah. Perubahan hukum deh dari Tuhan, daripada Allah mewajibkan berdiri kepada mewajibkan berduduk. Nah, itu. Jadi nang tadudi itu nama ubah. Jangan nang dulu nama ubah. Nang tadudi nama ubah. Wa nasikhu mansukh wallahu a'lam bisawab.